Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Atok Validi di channel Kutubu Review, channel yang membahas, mengulas buku-buku dan kitab-kitab yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. Buku yang akan kita review adalah buku yang berjudul Persona Al-Quran, Rahasia di Balik Penempatan Urutan Surat Al-Quran, yang ditulis oleh Abi Hamid Al-Hashimi dan diterbitkan oleh penerbit Ali Imran. Buku ini setebal 450 halaman. Bagaimana ulasannya? Mari kita ikuti yang selanjutnya. Buku ini bukanlah buku tafsir, karena menurut penulisnya sendiri bahwasanya beliau tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang mufassir. Namun buku ini adalah buku yang membahas tentang bagaimana di dalam Al-Quran tersebut ada rahasia-rahasia tentang penempatan urutan surat di dalamnya. Buku ini disajikan secara ilmiah, akurat, yang penuh dengan data-data dan fakta-fakta yang muncul dari angka-angka di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa membuktikannya, sehingga kita bisa langsung membuka Al-Quran kemudian menghitungnya sesuai yang terdapat dalam buku ini. Kemudian kita bisa membandingkannya, apakah hasil hitungan kita itu sama dengan apa yang ada di buku ini. Di dalam buku ini penulis menyebutkan yang pertama kali tentang sejarah pembahasan para ulama tentang penempatan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya sebenarnya penempatan surat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah melalui begitu banyak perdebatan dan pembahasan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan intinya bisa diambil kesimpulan bahwasanya penempatan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu urutan-urutannya semuanya adalah tauqifi, artinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah komposisi isi Al-Quran, di mana di situ disebutkan bahwasanya komposisi Al-Quran juga adalah tauqifi, langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia biasa tidak bisa memprotesnya atau kita mempertanyakannya. Misalkan kenapa surat Al-Alaq adalah ayat yang pertama kali turun tetapi tidak menjadi yang pertama di dalam Al-Quran. Yang kita tahu yang pertama adalah Al-Fatihah. Kemudian penjelasan yang selanjutnya di dalam buku ini yaitu tentang berapa jumlah surat yang sebenarnya di dalam Al-Quran, juga berapa jumlah ayat yang sebenarnya dalam Al-Quran, jumlah hurufnya, bahkan yang mengejutkan dan bahkan yang bikin mentakjubkan adalah berapa jumlah titik yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebagai contohnya kita tahu berapa jumlah titik yang di dalam surat Al-Fatihah. Jumlah titiknya adalah 56, luar biasa. Itu baru surat Al-Fatihah ada 56 titik. Tetapi surat-surat yang lain yang jauh lebih panjang pasti titiknya lebih banyak lagi. Di samping itu juga jumlah ayat-ayat, kemudian yang ada kontradiktif antara satu ulama dengan ulama yang lain, di situ dijelaskan mana yang lebih kuat, dan penulis sendiri juga sudah menghitungnya bersama timnya, sehingga apa yang tersaji di dalam buku ini adalah sesuatu yang valid, data, fakta yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga orang non muslim pun dia bisa melihat kebenaran dari isi buku ini dengan langsung membuka Al-Quran, atau orang muslim membuka Al-Quran kemudian menghitung berapa titik-titiknya. Dan saya sendiri secara pribadi sudah menghitung ada berapa titik yang ada di dalam surat Al-Fatihah, dan isinya titiknya adalah 56 sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam buku ini. Setelah membaca buku ini, apa manfaat yang bisa kita ambil? Ini yang pertama, yaitu bahwasanya kita menjadi sadar, kita menjadi semakin beriman, kita menjadi semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah maha besar, mampu membuat sebuah karya, kalau bisa katakan sebagai bahasa manusia,
yang begitu rumit, begitu unik, begitu seimbang satu sama lain, antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, di mana hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh manusia, bahkan tidak mungkin dilakukan oleh seluruh manusia berkumpul sekalipun untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran. Contohnya saja, di dalam Al-Quran surat yang pertama dan surat yang terakhir, surat yang pertama Al-Fatihah dan surat yang terakhir surat An-Nas. Surat yang pertama Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Qul a'udzu birabbin nas untuk surat yang terakhir. Surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 10 jenis huruf yang diulang-ulang, dan juga Qul a'udzu birabbin nas sebagai ayat yang pertama di surat yang terakhir juga mempunyai 10 jenis huruf yang diulang-ulang di dalam surat tersebut. Kemudian surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim yang diawali dengan ba dan kemudian diakhiri dengan mim. Jumlah huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 4 di dalam surat Al-Fatihah, dan jumlah mim ada 15 di dalam surat Al-Fatihah. Kalau dijumlahkan 4 dengan 15 maka jumlahnya adalah 19. Dan jumlah keseluruhan huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah 19 juga. Sehingga di sini ada keunikan, ada seperti sebuah puzzle yang luar biasa sempurnanya. Apabila salah satu diambil maka kesempurnaan tersebut akan hilang. Begitulah Al-Quran secara keseluruhan. Faedah yang berikutnya, dengan membaca buku ini kita menjadi sadar bahwasannya Al-Quran itu adalah otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukanlah karangan manusia, Al-Quran bukanlah tulisan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ataupun manusia yang lainnya pasti tidak akan mampu untuk membuat bahkan satu ayat pun yang sesuai dengan Al-Quran ini. Dan itu semuanya bisa kita simpulkan setelah kita membaca buku ini, bahwasanya Al-Quran itu memang otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urutan-urutannya, urutan-urutan yang begitu seimbang. Kemudian dengan membaca buku ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Al-Quran itu adalah sejalan dengan ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan itu sejalan dengan Al-Quran. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa digali dari Al-Quran tersebut. Ilmu ini atau pendekatan terhadap Al-Quran ini dengan melihat keseimbangan, keserasian dan kecocokan antara surat-surat dengan surat yang lain, atau ayat-ayat dengan ayat yang lain, atau yang berkaitan dengan angka-angka yang ada di dalam Al-Quran, atau hasil angka-angka hasil dari penelitian tersebut, maka ini adalah ilmu yang baru atau pendekatan yang baru yang belum ada, mungkin 20 tahun yang lalu belum ada. Sehingga hal ini sangat bermanfaat sekali, dan kita yakin bahwasanya masih banyak ilmu-ilmu yang belum tergali di dalam Al-Quran ini. Demikian ulasan singkat saya tentang buku Pesona Al-Quran, rahasia di balik penempatan urutan surat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review buku yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.